Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Feti Irawan, NPM 221100043003. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan interaksi sosial dan proses sosial. Interaksi sosial. Sejumlah ahli sosiologi mengkhususkan diri pada studi interaksi sosial. Ini semua dengan pandangan ahli sosiologi seperti Max Weber bahwa pokok pembahasan sosiologi ialah tindakan sosial. Dalam sosiologi berkembang cabang yang mengkhususkan diri pada kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan nama seperti The Sociology of Everyday Life Situations. Lihat Douglas 1973. The Sociology of the Familiar. Lihat Birnbaum dan Sagarin 1973. Atau Down to Earth Sociology. Lihat Hensley 1981. Interaksionalisme simbolik. Untuk mempelajari interaksi sosial digunakan pendekatan tertentu yang dikenal dengan nama interactions perspektif. Douglas 1973. Di antara sebagai pendekatan yang digunakan untuk mempelajari interaksi sosial, dijumpai pendekatan yang dikenal dengan nama interaksionalisme simbolik atau symbolic interactions. Pendekatan ini bersumber pada pemikiran George Herbert Mead. Dari kata interaksionalisme sudah dampak bahwa sasaran pendekatan ini ialah interaksi sosial. Kata simbolik mengacu pada penggunaan simbol-simbol dalam interaksi. Definisi situasi. Konsep lain yang juga penting diperhatikan dalam bahasa mengenai interaksi sosial ialah konsep definisi situasi atau the definition of the situations dari W. I. Thomas 1968. Berbeda dengan pandangan yang mengatakan bahwa interaksi manusia merupakan pemberian tanggapan atau respons terhadap rangsangan, stimulus, maka menurut Thomas seseorang tidak segera memberikan reaksi manakala ia mendapatkan rangsangan dari luar. Menurutnya, tindakan seseorang selalu didahului suatu tahap penilaian dan pertimbangan. Rangsangan dari luar diseleksi melalui proses dinamakannya definisi atau penafsiran situasi. Aturan yang mengatur interaksi. Definisi yang menurut Thomas dibuat oleh masyarakat itu merupakan aturan yang mengatur interaksi manusia. Aturan apa sajakah yang menuntut perilaku manusia dikala mereka berinteraksi dalam bukunya Symbols, Selfish, dan Society, Understanding Interactions, David A. Karp dan W. C. Wells 1979 menyebutkan 3 jenis aturan, yaitu aturan yang mengenai ruang, mengenai waktu, dan mengenai gerak dan sikap tubuh. Karena di sebagian uraian mereka didasarkan pada karya ahli antropologi Edward T. Hale, maka tulisan Hale akan kita kaji lebih mendalam. Komunikasi nonverbal. Suatu hal penting yang dikemukakan hal ialah bahwa dalam interaksi orang lain membaca perilaku kita bukan kata kita. Lihat hal 1981 X if. Ini penting untuk diperhatikan karena dalam interaksi kita tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, tetapi juga apa yang dilakukannya. Hale dan Hall 1971 mengemukakan bahwa komunikasi nonverbal atau nonverbal communication atau bahasa tubuh body language yang menurutnya ada sebelum ada bahasa lisan dan merupakan bentuk komunikasi pertama yang dipelajari manusia, kita gunakan secara sadar maupun tidak untuk menyampaikan perasaan kita kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kita memang dapat mengamati bahwa
orang dapat berkomunikasi tanpa mengucapkan kata sepatah pun. Interaksi dan informasi. Kemampuan mengambil peran orang lain memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Pendekatan Mead ini digunakan untuk Karp dan Jones untuk memahami interaksi. Warna kulit dalam masyarakat yang mengenai diskriminasi ras seperti Amerika Serikat. Misalnya, seorang agen polisi berwarna kulit putih meskipun mengetahui bahwa pengemudi mobil tersebut adalah seorang dosen. Mengapa si dosen tersebut dengan panggilan boy? Dan meminta agar dalam percakapan di antara mereka si dosen berkulit hitam dengan sopan sapaan sir. Suatu aturan di mana lampau berlaku dalam interaksi antara orang kulit hitam dan orang kulit putih di daerah selatan dan mencerminkan pandangan mengenai keunggulan orang kulit putih. Usia. Usia pun merupakan suatu faktor menentukan pola interaksi dalam masyarakat. Banyak masyarakat interaksi dengan orang yang dianggap lebih tua, kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi, serta membeda dengan interaksi dengan yang sebaya serta orang yang lebih muda seperti adik, anak, kemenakan, dan cucu. Ada beberapa jenis faktor usia, yaitu jenis kelamin, penampilan fisik, bentuk tubuh, pakaian, dan wacana. Proses sosial. Proses sosial adalah cara-cara perhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Dalam komunikasi, manusia saling mempengaruhi timbal balik sehingga terbentuklah pengalaman ataupun pengetahuan tentang pengalaman masing-masing yang sama, karena komunikasi menjadi dasar daripada kehidupan sosial ataupun proses sosial tersebut. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, dan karena bentuk lain dari proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi, maka interaksi sosial yang dapat dinamakan proses sosial tersebut. Itu sendiri. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.